Di sini ada kata pasti? Ada. Pasti ada Tuhan. Pasti ada tempat. Ada juga kata mustahil, yang tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Jadi jangan kita mengatakan istri, suami, anak atau yang lain tidak mungkin dia mau datang kemari. Nah itu enggak apa itu. Aku yang enggak yakin enggak mungkin dia datang kemari karena kami baru berantem semalam. Contoh, tiba-tiba datang dia macam mana? Karena itu perkara yang tidak mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-bapak yang saya muliakan, kita lanjut kajian kita. Setelah pekan yang lalu kita mengkaji tentang istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kita kepada Allah terhadap apa saja kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan. Kira-kira sampai hari ini sudah bagaimana istighfarnya? Ada perbedaan istighfar yang kemarin sebelum ada ilmunya dengan ada ilmunya. Tentu insya Allah ada perbedaan. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan melihat hasil dari istighfar itu. Maka malam ini masuk kita kepada hukum akal. Mulailah kita masuk kepada kajian tauhidnya. Hukum akal. Hukum di dalam Islam ada 3. Ada hukum syara', ada hukum akal, dan ada hukum adat. Hukum akal itulah yang berkaitan dengan tauhid, pengenalan kepada Allah. Hukum syara' itulah yang tidak lepas dari kita setiap hari. Apa itu hukum syara'? Ini harus tahu. Hukum syara' yang kita lakukan setiap hari. Ada haram, ada makruh, ada halal, ada haram, mubah, sunnah. Yang dikatakan dengan haram apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Wajib apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Makruh apabila dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan berpahala. Dan yang kelima, mubah. Tidak ada padanya pahala dan dosa. Jadi yang 5 ini adalah hukum yang tidak lepas dari kehidupan kita setiap hari. Kalau enggak halal ya haram. Kalau enggak haram wajib. Kalau enggak wajib ya sunnah. Kalau enggak sunnah bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Jadi intinya kita harus tahu posisi amal yang kita lakukan. Apakah itu jatuh kepada wajib, apakah itu jatuh kepada haram, ataukah dia kepada sunnah, atau makruh, atau mubah. Ini yang kita ambil, yang kita kaji adalah hukum akal. Hukum akal itu ada 3. Yang pertama, hukum akal itu wajib. Maka kita harus tahu, wajib pada syara', wajib pada akal berbeda. Wajib pada syara' tadi apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau wajib pada akal berbeda. Huwallazi la yumkinu adamuhu. Hukum
akal. Saya tadi udah beli buku bahasa Indonesianya. Lupa saya bawa ya. Jadi maksud saya supaya ada pegangan masing-masing, jadi mudah. Hukum akal ini ada 3. Yang pertama, wajib. Ini datanglah tulisan Arabnya tiba-tiba. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, jaiz. Apa yang dikatakan dengan wajib? Apakah yang dikatakan dengan wajib itu? Wajib itu ialah huwallazi la yumkinu adamuhu. Apa artinya? Wajib ialah yang tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tiadanya. Coba dipahami ini. Ini mulailah kita masuk kepada kajian huwallazi la yumkinu adamuhu, yang tidak mungkin tiadanya, atau tidak masuk akal tidak ada, atau disebut tidak diterima akal tidak ada, berarti sama dengan wajib ada atau pasti ada. Nah, itu dia. Jadi kita harus melihat tidak mungkin tidak ada atau tidak diterima akal tidak ada, berarti kan pasti ada. Dalam artian wajib akal kita mengatakan ada. Seperti apa itu? Katahyiji lil jirmi, seperti benda mengambil tempat. Ini spidol. Ketika saya ambil, saya letak, dia wajib mengambil tempat. Pasti ada tempatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan ada spidol di sana tidak punya tempat, ini kita menggunakan akal ini. Kira-kira Bapak pergi nggak ke sana melihat spidol yang nggak ada tempat itu? Karena ketika dia mengatakan di sana, itu sudah menunjukkan tempat. Dan kemudian akal yang bekerja ini. Tidak diterima akal tidak ada. Berarti pasti ada. Jadi benda wajib dia mengambil tempat. Dalam artian tidak diterima akal ada sesuatu yang tidak punya tempat. Nah, sesuatu ini ya. Sesuatu itu berarti makhluk, bukan Tuhan. Nah, itu. Jadi apapun itu pasti ada tempatnya. Kalau ada tempat berarti ada yang menciptakan. Nah, itu wajib. Ini wajib pada akal. Ini harus pelan kita bahas ini. Saya dulu mengkaji sifat ini bolak-balik sampai berulang berpuluh kali. Baru nggak, oh gini gitu. Nah, dulu itu kadang-kadang guru itu mengajarkan rata. Kalau kita sekarang ini karena udah banyak yang diterima, tidak di. Jadi ini huwallazi la yumkinu adamu, tidak mungkin tidak ada. Kalau bapak-bapak nggak paham di sini nanti, kita tidak akan tahu meletakkan mana yang wajib pada Tuhan, mana yang tidak. Dalam artian apa? Contohnya begini. Saya, sifat saya itu pendek, agak gemuk sekarang gitu ya. Kemudian tidak mancung.
Ini kan sudah wajib sifatnya pada saya karena ini sifat saya. Maka kalau ada orang mengatakan Ustadz Tamrin datang, yang mana itu? Yang hidungnya mancung, kemudian tinggi kurus. Kira-kira percaya atau tidak? Karena tidak ada yang melekat di situ kan? Tidak diterima akal seperti itu. Karena kita sudah tahu persis siapa dia. Maka yang wajib pada Allah, yang mana yang layak disampaikan, yang mana yang layak sifat Tuhan itu, mana yang mustahil, maka itu akan kita tahu kalau kita paham di definisi atau penjelasan tentang wajib, mustahil, dan harus. Nah, itu. Kalau nggak paham di sini nanti repot. Huwallazi la yumkinu adamu. Lalu itu kan contohnya kepada makhluk. Kalau contohnya kepada Allah apa? Kadzatihi ta'ala wa sifatihi fa inna kullam minhuma la yumkinu adamu. Jadi zat dan sifat Allah itu tiap-tiap satu daripada keduanya tidak mungkin tidak ada. Berarti wajib ada pada akal kita mengatakan Tuhan, zat Tuhan itu ada, sifatnya ada. Sifat Tuhan itu ada. Contohnya begini. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sekarang Allah itu besar atau kecil? Hah? Itu dia. Kalau dikatakan lawannya kecil, maka kita tidak bisa mengatakan besar. Yang besar itu apa? Kekuasaan Allah. Jadi kalau di sini yang paling utama sebenarnya bukan itu. Adanya Allah. Nih. Adanya Allah. Wajib enggak akal kita mengatakan adanya Allah? Tidak diterima akal, tidak ada Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan itu tidak ada, maka kita tidak ada. Apa buktinya Tuhan itu ada? Adanya alam, adanya kita. Maka disinilah nanti wujud, qidam, wajib Tuhan itu ada. Menurut akal kita, sebenarnya ada atau tidak ada kita akui, Tuhan itu tetap ada. Sekarang kan kajian pengenalan antara kita dengan Tuhan, supaya kita kenal Tuhan itu dan benar-benar kita mengenali Tuhan, dan cara kita menyembah Tuhan yang kita kenal itu lebih baik. Kalau nggak kita kenal, gimana kita mau menyembah Tuhan? Nah, itu gunanya nih. Berarti kalau begitu, yang tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Kita bukan bicara Allah, kita bicara Tuhan, supaya lebih mantap. Nanti ketika kita sudah klop, oh inilah Tuhan itu, lalu siapa nama Tuhan itu, baru nanti lengkap. Nah, kalau udah ketemu kita Tuhan itu mana, bagaimana Tuhan itu, sifatnya sudah kita kenal, zatnya sudah kita pahami, maka kita akan sebut, oh itulah namanya Allah. Tidak diterima akal, tidak ada. Kemudian yang kedua, sebaliknya daripada yang wajib. Huwallazi la yumkinu wujuduhu. Bahasa Indonesianya pun jadi ditulis, nggak apa-apa. Huwallazi la yumkinu wujuduhu.
yang tidak mungkin adanya, artinya tidak diterima akal, ada atau terjadi. Ini kita bahas masalah akal ini. Masuk akal atau tidak? Itu. Masuk akal atau tidak? Kalau nggak masuk akal berarti enggak. Mustahil itu yang tidak masuk akal. Yang ini wajib akal mengatakan tidak dapat dikatakan tidak. Maka wajib ada, pasti. Kalau mustahil yang tidak mungkin adanya, tidak mungkin terjadi, berarti mustahil terjadi atau pasti tidak terjadi. Kalau yang di atas pasti ada, kalau ini pasti tidak ada. Nah, apa contohnya? Sebaliknya yang tadi, ka'adamit tahyijil jirmi, seperti ada satu benda tidak ada tempat baginya. Mustahil kan nggak ada benda yang nggak punya tempat. Maka kalau sama Tuhan dibalikkan, yang wajib itu begini. Tuhan itu dikatakan orang ada tempat. Ada yang mengatakan Tuhan itu ada tempat. Maka kita katakan Tuhan itu tidak bertempat. Kalau Tuhan bertempat berarti sama dengan kita. Karena tadi benda yang punya tempat. Tuhan tak punya tempat. Di sini salah satu cara kita sudah bisa mengenali Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak punya sifat mengambil tempat. Kita ada tempat. Kalau ini tadi tidak mungkin adanya. Saya katakan gini. Ada di diski benda yang tak punya tempat, maka itu kita mengatakan mustahil. Nggak ada satupun di dunia ini yang tak punya tempat, pasti ada tempatnya. Jadi tidak masuk akal kalau dikatakan ada sesuatu yang tidak punya tempat. Itu intinya di situ, tidak diterima akal terjadi. Sekarang saya coba tanya kepada Bapak, paham atau tidak di sini? Ini kan yang saya katakan ini tadi, penjelasan mustahil itu tidak mungkin terjadi. Itu ya, tidak mungkin diterima akal terjadi kejadian itu. Jadi saya kasih contoh. Kira-kira mungkinkah gajah masuk ke dalam lubang jarum? Hah? Ini yang saya ingin pahamkan. Kira-kira mungkinkah gajah masuk ke dalam lubang jarum? Enggak diterima akal. Saya jelaskan bahwa yang tak diterima akal tidak ada solusinya. Ya kan? Tidak ada jalan keluarnya. Contoh ini. Sekarang lagi ngapain? Bergerak. Ini dia. Coba satukan dulu dalam satu waktu bergerak dan diam berlaku dalam waktu yang sama. Bisa? Hah? Tidak. Bisa nggak dicari caranya supaya bisa? Seperti negara kita diakal-akali. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ada solusinya. Itulah mustahil tuh. Tidak diterima akal terjadi. Tidak mungkin terjadi, macam manapun nggak akan terjadi. Diakal-akali pun nggak akan bisa. Itulah namanya mustahil. Ini gerak, ini diam. Sekarang coba buat dalam satu waktu, detik yang sama gerak dan diam bisa berlaku dalam waktu sama. Nggak bisa. Kalau ya gerak, diam ya diam. Gerak dan diam dalam waktu yang sama. Itulah yang disebut mustahil. Nggak bisa, nggak ada solusinya. Maka saya kasih pertanyaan tadi. Bisa nggak gajah masuk ke dalam lubang jarum? Bisa.
Ini lubang jarum, saya besari, masuk ke situ gajah tuh. Masih bisa diakali? Masih bisa diakali. Kalau yang tadi bisa diakali? Itu namanya kalau masih ada cara untuk melakukan sesuatu, berarti itu bukan mustahil. Tapi ketika nggak ada solusi lagi, nggak ada cara mau diakali gimana pun, nggak bisa, itu baru namanya mustahil. Maka saya ingin memahamkan kepada bapak-bapak, apa itu mustahil? Ini masih bisa jarum ini jarum kecil, besar kan jarumnya? Masuk nggak gajah? Masuk. Masih ada akalnya? Bisa diakali. Masih bisa diakali. Indonesia kan bisa diakal-akali. Sekarang ini, bisa nggak diakali kalau ini? Gerak dan dia. Dicari akalnya pun nggak bisa. Makanya disebut dengan mustahil. Nah, itu dia. Ini jebakan Batman ini pertanyaan saya. Maksudnya supaya lebih paham. Nah, itu. Jadi itu artinya mustahil itu gimana? Jadi kadang-kadang kita begini dalam hidup ini. Anak ini nggak mau berubah. Maka bertauhid itu nggak ada keputusasaan. Anak ini nggak mau berubah. Nggak lah, mustahil itu berubah. Macam mana pun kita buat caranya, mustahil itu berubah. Itu kata yang salah. Berarti kalau begitu ada kemungkinan dia berubah. Nah, kan belum pasti dia nggak berubah. Jadi nggak mustahil, karena masih ada solusi, masih ada cara. Allah yang tahu, kita enggak. Nah, gitu. Maka di sini harus tahu kita, tidak ada keputusasaan. Kalau kita udah berbuat jahat masih bisa diampuni Allah, bisa. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ada caranya, ada. Ini pun lubang jarum itu ada caranya supaya masuk gajah tuh. Ada caranya supaya dia masuk. Selagi ada cara, maka itu bukan mustahil. Nah, itu dia. Nah, sampai ini setelah saya jelaskan jarum, kira-kira udah paham. Ini yang perlu. Kalau nggak paham, soalnya yang tiga ini kalau nggak paham payah. Wajib itu nanti pada hak Allah, apa mustahil pada hak Allah, apa yang harus pada hak Allah, tidak tahu kita menempatkannya. Kalau sudah paham kita di sini, oh ini bukan sifat Tuhan. Nah, gitu dia. Tuhan itu begini. Itulah tandanya kita mengenal Tuhan. Maka ketika kita dibilang Ustaz Tamrin itu bukan begini, kan nggak yakin kita. Ustaz Tamrin itu begini. Kalau dibilang orang saya hitam pekat, yakin? Enggak. Kita nggak akan gubris. Begitulah ini. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu bertempat, nggak usah pening bahwa Tuhan itu tidak bertempat. Sudah yakin Allah itu kan wajib tidak bertempat. Mustahil Tuhan bertempat. Kan itu dia kajiannya kan? Mustahil Tuhan bertempat. Maka jangan sekali-kali katakan Tuhan itu di langit. Kalau Tuhan di langit, artinya kita menempatkan Tuhan di langit yang diciptakannya. Kalau Allah yang menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan langit, lalu di mana Tuhan itu? Sebelum Allah menciptakan aras, Allah di mana? Kan itu. Maka itu yang perlu dipahami. Maka kalau kita kaji secara mendasar tauhid ini, maka pelan-pelan kita akan mengenali Allah. Dan yang terpenting dalam tauhid ini adalah bagaimana mengaplikasikan tauhid itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ini nanti akan saya ulang kembali dan saya coba mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita lihat nanti. Contohnya ini, jangan pernah putus asa kalau dia bukan mustahil secara akal, berarti ada solusinya. Bagaimanapun susahnya hidup kita, pasti ada solusi. Karena tidak ada titik kemustahilan di situ, kecuali udah mati. Nah, itu. Nah, ini. Jaiz. Jaiz ini harus. Beda dengan harus pada syara'. Jaiz huwallazi dua-dua sama dia.
yumkinu adamuhu wa wujuduhu. Ya. Mungkin ada, mungkin tidak. Atau walladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Kalau dalam kitab ini walladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Ada dan tiadanya, ya. Terbalik ini. Yang mungkin ada, mungkin tidak. Itu namanya jaiz. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Maka tidak boleh ada kata pasti kalau belum pasti. Yang ada hanya kata mungkin atau insya Allah. Nah, di sini. Ini aplikasi kehidupan kita ya. Nanti ada yang harus pada hak Allah. Contoh yang harus pada hak Allah itu apa? Tidak wajib pada Allah memberikan pahala bagi kita ketika kita bersedekah. Tidak wajib bagi Allah memberikan kita pahala ketika kita sholat. Tidak wajib bagi Allah memberikan kita dosa hukuman ketika kita melakukan maksiat. Tapi itu adalah harus pada hak Allah. Nah, nggak wajib. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Yang baik dibalas yang baik, yang buruk dibalas yang buruk. Tapi tidak wajib bagi Allah memberikan pahala ketika kita melakukan kebaikan. Nah, itu. Maka ini jaiz ini sifat Allah ada di situ. Yaitu makanya tidak wajib bagi Allah. Jadi harus pada hak Allah memberikan pahala kepada orang yang melakukan kebaikan. Harus pada hak Allah memberikan dosa kepada orang yang melakukan sebaliknya. Nah, itu dia. Maka bagi kita yang tidak, kalau dalam kehidupan kita mungkin tidak ada, mungkin ada, mungkin tidak. Apa contohnya? Ketika menikah si A dengan si B. Mungkin nanti ada anaknya, mungkin tidak. Setelah ada anaknya baru katakan pasti ada anaknya. Maka tidak boleh kita mengatakan si A dengan si B menikah nanti pasti ada anaknya. Maka jangan biasakan kata pasti. Jangan biasakan kata pasti. Coba lihat siapa yang buat kata pasti di dunia ini. Nanti Allah akan uji dengan kegagalan. Allah akan uji dengan kegagalan. Contohnya dulu, waktu saya dulu di PKS. Saya dulu di PKS, kan ada dibuatnya di situ pasti jujur. Masih ingat slogannya? Saya tegur itu dulu. Saya sampaikan kepada apanya, termasuk kepada almarhum Ustadz Suryanda. Ustaz, ini tidak baik. Karena kita sudah melangkahi Tuhan. Itu syirik. Karena belum terjadi sudah kita pastikan. Itulah syirik itu. Maka kita belajar tauhid supaya tidak syirik. Orang yang selamat di hadapan Allah itu adalah orang yang tidak syirik. Tidak menyekutukan Allah. Tidak menduakan atau melangkahi Allah. Maka di situ pasti jujur. Akhirnya habis itu kena tangkap. Nah itu. Nah, jadi itu yang harus kita lihat. Maka kita tidak boleh memastikan. Sekalipun kita ini nih. Ada tetangga kita datang mengundang kita. Nanti sore datang ke rumah ya. Ini sebelahan pintu rumah. Oh, kita kan tenaga pasti. Tetangga pastilah saya datang. Tiba-tiba kita domam, gak bisa keluar rumah. Sering terjadi gak seperti itu? Sering. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Kita hanya ikhtiar. Maka disebutkan al-insanu bit-takhir wallahu bit-taqrir. Manusia itu hanya berusaha,
tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada kata pasti kalau belum terjadi. Tapi kalau kita udah datang, aku pasti datang. Karena memang kita udah datang. Tapi jangan katakan pasti, itu akan menyebabkan kegagalan nanti. Kita melangkahi Tuhan dalam hal itu. Jadi kalau janji pun begitu. Jangan kata pasti. Maka kita dilengkapi Islam itu dengan kalimat insya Allah. Nah, begitu juga dengan hal ini. Kalau kita janji, itu enaknya kalau tauhid. Mentauhidkan kehidupan ini seperti itu. Ada orang, kita udah janji nih. Kita janji jumpa nanti di masjid jam habis isya. Tapi ternyata kawan itu tidak datang. Belum datang-datang. Kalau kita tidak pakai ilmu tauhid, nggak paham di ijazah sini, kita akan katakan begitu. Kawan ini memang nggak pernah tepat waktu. Aku rasa sengaja. Aku rasa begini. Segala macam lah asumsi kita itu. Tapi kalau kita udah tauhid, mungkin ada kepentingan yang lain. Mungkin begini, mungkin. Kan sering itu kita bapak-bapak. Kita udah mau cepat ini, udah niat cepat ini kita mau datang. Di pertengahan jalan, alah, tinggal pula handphone, contoh. Balik lagi kita. Begitu sampai di rumah, datang istri. Bang, tolong angkatkan dulu ini. Kita angkatkan. Bang, tolong apakan ini sebelum pergi. Oke, kita geserkan. Habis itu berangkat kita. Sudah berapa makan waktu? Setengah jam. Sampailah di sana telat. Nah, itu. Makanya ketika itu, kalau kita dihadapkan dengan yang seperti itu, mungkin dia ada kegiatan yang lain atau halangan yang lain. Kalau begini caranya kita nggak pening. Tapi kalau kita nggak ada ilmu tauhidnya seperti ini, kurang aja, sengaja, segala macam itu. Nah, akan ada suudzon, yang berkepanjangan. Maka untuk menghilangkan sifat-sifat suudzon itu, kita menanamkan sifat tauhid, memahami tauhid ini dalam kehidupan kita. Termasuk perkara mungkin dia lagi gini. Mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Kalau andainya dia tidak datang, mungkin ada yang lebih penting dari ini atau yang lebih gawat. Sehingga nggak ada keras hati kita, nggak suntuk kita menunggunya. Ah, itu kan menunggu itu apa namanya? Paling membosankan. Tapi kalau kita ingatkan dengan sesuatu yang baik, di sini ada kata pasti, pasti ada Tuhan, pasti ada tempat. Ada juga kata mustahil, yang tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Jadi jangan kita mengatakan istri, suami, anak, atau yang lain, tidak mungkin dia mau datang kemari. Nah, itu enggak apa itu. Aku yang enggak yakin enggak mungkin dia datang kemari, karena kami baru berantem semalam. Contoh, tiba-tiba datang dia macam mana? Karena itu perkara yang tidak mustahil. Itu perkara yang mungkin. Itu ke bawah, bukan mustahil. Maka kalau mungkin ini, segalanya akan menjadi lempang. Hidup kita akan terasa lapang. Kalau anak itu belum berubah, mungkin belum waktunya. Kalau dia masih bandel juga, udah bertahun, mungkin Allah menunggu waktu yang lebih tepat. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang memberikan kita ketenangan. Nah, jadi jangan langsung gimana gitu. Nah, itu. Jadi tidak boleh memastikan sesuatu yang belum pasti. Nah, jadi kalau ada kemungkinan, maka bersemangatlah dalam hidup. Tidak boleh ada keputusasaan dalam hidup. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Fala tayasu min rohillah." Janganlah kau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkara nikmat, perkara rahmat, perkara apapun itu dalam bentuk yang diberikan Allah, jangan pernah putus asa karena ada kemungkinan akan lebih baik. Akan lebih baik. Jangan niatkan dalam hati yang lebih buruk, tapi niatkan yang lebih baik. Perubahan itu kepada yang baik, jangan perubahan kepada yang tidak baik. Makanya itu kita mengenali Tuhan itu, kalau sudah kenal kita dengan Tuhan, akan mudah menjawabnya. Sama dengan ketika kenal dengan saya.
Maka ketika orang bilang Ustadz Tamrin orangnya begini begitu, enggak, gitu kan? Begitu juga kita kenal dekat dengan istri kita. Sudah paham kita, sudah kenal kita dengan istri kita. Lalu ketika ada orang mengatakan istri kita begini, kita tidak yakin di situ. Dia bukan istriku, itu enggak seperti itu. Silakan kau katakan. Maka cara mengucapkan, maka yang ketika orang lain atau Tuhan yang lain yang mengatakan, yang mengaku Tuhannya begini, itu bukan Tuhan. Kan mudah kita menjawabnya. Kalau kita udah tahu, itu kan makhluk. Sudah, apa yang disembah mereka? Apa yang dikatakan mereka Tuhan? Ini. Contohnya, kayu, patung, atau apa? Itu kan bertempat. Setiap yang bertempat kan sama dengan kita. Kan enak menjawabnya. Setiap yang bertempat sama dengan kita. Kemudian sudah saya jelaskan kemarin. Kullu mutaghayyar haditsun. Setiap yang berubah itu adalah baharu. Apa yang mereka katakan Tuhan? Coba lihat, ada perubahan apa tidak? Kalau ada perubahan maka itu bukan Tuhan. Sama dengan kita. Kullu mutaghayyar haditsun. Setiap yang berubah adalah baharu. Wa kullu haditsun muhdatsun. Setiap yang baharu adalah diciptakan. Ada yang lain. Jadi kalau kita udah kenal, makanya saya pahami, pelan-pelan kita coba untuk menggali, mengenali, menanamkan pemahaman kita yang lebih dalam kepada Tuhan kita. Maka tadi saya berbicara Tuhan bukan Allah. Karena Tuhan itu dimanapun tetap Tuhan. Setiap makhluk diturunkan Allah, diciptakan Allah di dunia ini, punya naluri ketuhanan. Mau dia ateis atau yang apapun komunis, semua ada naluri ketuhanannya. Maka kata Rasulullah SAW itu dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kamu dilahirkan itu sesuai dengan fitrah. Fitrahnya ada fitrah, bersih. Yang menjadikan kita Nasrani, Yahudi, itu adalah orang tua kita. Salah satunya. Maka bagaimana? Tuhan. Maka nanti ini kita ada nanti pembagian daripada sifat 20 itu nanti akan dibagi kepada 4. 1 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Jadi yang 4 ini, yang ini nanti dibagi kepada ini wujud, yang ini nanti 5, inilah pusat daripada pemahaman tentang Tuhan. Kalau ini Allah johirkan dalam kehidupan kita. Maknawiyah juga begitu. Sifat salbiyah ini tidak ada dilengketkan di dalam diri kita. Nanti itu akan lebih dalam. Bukan sekarang. Baru lagi belum masuk ke wujud. Mari pembagian ini. Nah itu. Jadi yang terpenting kita kembali kepada hukum akal ini. Saya ulangi sedikit secara ringkas. Hukum akal ada 3. Yang pertama wajib. Yang tidak mungkin tidak ada. Artinya pasti ada. Pasti Tuhan itu ada. Pasti makhluk punya tempat. Jadi kalau kita sudah pasti punya tempat, berarti Tuhan lawan katanya. Pasti tidak punya tempat. Kalau ada tempat berarti sama. Kalau ada kesamaan berarti bukan Tuhan. Karena laisa kamitslihi syai'un. Baru yang kedua, mustahil. Mustahil itu apa? Yang tidak mungkin adanya. Dalam artian apa? Pasti tidak akan pernah terjadi.
atau mustahil. Mana dia yang mustahil itu? Mustahil. Maka di sini kalau dimisalkan kepada Tuhan, Tuhan itu Allahu A'la dimaknakan Allah itu tinggi seperti tingginya kita. Allahu A'la atau Allahu Akbarnya itu kita artikan Allah itu besar seperti besarnya kita, bukan seperti itu. Kalau dulu kan anak-anak kita Tuhan itu segi semata kakinya laut gitu. Bayangan dulu. Saya dulu waktu kecil-kecil dulu pemahaman dipahamkan begitu. Bahwa Tuhan itu besar. Allah besar, kita membayangkan saking besarnya Tuhan itu seperti ini. Ternyata itu salah. Karena kita kalau dibuat begitu berarti sifat besar dalam bentuk itu adalah sifat makhluk. Baru. Karena sifat yang seperti itu, sifat makhluk itu tidak disifati oleh Tuhan. Nggak ada sifat yang seperti itu di dalam diri Tuhan itu. Itu yang perlu. Maka Allahu A'la, Allahu Maha Tinggi itu bukan tinggi, Allahu Besar itu bukan besar badannya atau berbadannya, tapi besar kekuasaannya. Tinggi kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi mustahil itu berarti tidak ada solusinya. Berarti tidak mungkin. Jadi Tuhan itu nggak mungkin sifatnya seperti itu. Tapi yang wajib berarti Tuhan itu wajib seperti ini. Contoh kita misalkan sifat Allah itu apa? Qidam. Sedia kala. Wajib Tuhan itu tidak ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan berarti makhluk. Itu sifat dia. Maka beda sifat kita dengan sifat makhluk. Nah, itu. Jadi harus begitu. Jadi mustahil Tuhan itu kalau diciptakan. Tidak diterima akal Tuhan diciptakan. Kalau Tuhan diciptakan berarti lebih hebat lagi yang menciptakannya. Maka lebih layak yang menciptakannya itu disembah. Nah Tuhan itu lagi pasti diciptakan. Maka lebih layak lagi yang itu. Nggak selesai-selesai. Nah itu. Namanya nanti itu tasalsul. Dalam ilmu tauhid tasalsul. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan A menciptakan, Tuhan B menciptakan, Tuhan C, begitu terus. Maka itu mustahil. Maka ini tidak diterima akal. Lengketnya dalam kehidupan kita seperti itu. Maka janganlah ada kita tanamkan dalam diri kita sesuatu yang menggagalkan pola dan cara berpikir kita gara-gara yang mustahil. Itu kan karena nggak paham kita. Kita stres melihat saudara kita stres melihat anak kita, nggak berubah-ubah. Karena kita berpikir nggak mungkin, atau dalam artian mustahil lah anakku ini bisa berubah. Padahal bisa berubah. Karena bukan hal yang mustahil. Yang mustahil itu tidak bisa berubah. Tidak akan mungkin, karena nggak ada solusi. Nah, kalau sudah begini dia, lalu saya contohkan. Sekarang ini lagi kemana? Turun. Ini, coba dulu buat spidol ini dalam waktu yang sama naik dan turun. Ada solusinya? Harus dua benda ya. Nah, itu dia mustahil. Nggak akan pernah terjadi. Maksudnya begitu. Nggak akan pernah terjadi. Nanti di rumah dipaham-pahami. Pelan-pelan. Nah, karena gini, ini harus diulang-ulang. Saya juga bukan langsung paham. Sampai hari ini juga saya masih belajar tauhid. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal lah istilahnya. Iya, kalau masuk akal, contohnya yang saya sebut tadi yang kita pikir mustahil itu tadi. Masih bisa diakali, nggak mustahil. Kadang-kadang kan kita mengatakan sesuatu yang masih mungkin terjadi, kita katakan tak mungkin. Kan banyak begitu. Banyak kan begitu, akhirnya mengeraskan hati kita itu. Dan kemudian menyimpulkan perdebatan, akhirnya permusuhan kalau dalam apa? Nggak mungkin. Atau kita umpamanya, nggak mungkin dia yang mencuri itu.
Kenapa tidak mungkin? Walaupun dia pakai ini, pakai serban contohnya, itu kan hal yang mungkin. Bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Jadi jangan berkedudukan pada hal yang seperti itu. Maka kita harus melihat apakah itu mustahil benar atau enggak. Atau mustahil dalam pola pikir yang enggak kita pahami sendiri. Dan kemudian yang ketiga, tidak mungkin. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Sama dengan saat ini. Kita tidak boleh memastikan nanti, bisa kita pastikan nanti selesai ngaji kita pulang ke rumah. Niat boleh. Niat itu, aku nanti akan pulang ke rumah begitu habis ngaji. Ternyata Allah tidak begitu buat rencananya Allah. Begitu di depan pintu, ketemu cerita, aku tadi begini cerita. Tunggu dulu sebentar. Iya. Lama-lama 1 jam, lama-lama 2 jam, nah, gitu kan. Apa yang kita niatkan nanti setelah ngaji ini, mungkin itu juga tidak akan terjadi. Maka perkara-perkara ini yang belum terjadi jangan katakan pasti. Itu. Sudah pasti dia yang ngambil itu. Aku yakin belum tentu. Kecuali kita lihat dengan mata kepala kita. Maka kalau pasti aku dingin karena udah kedinginan. Itu maksudnya. Kalau belum kedinginan, nanti saya ke Brastagi pasti kedinginan. Belum tentu. Gitu. Saya contohnya, kalau ke tempat dingin itu saya lebih suka buka baju tidur. Tapi di tempat panas saya lebih suka pakai baju panas, tidur. Karena kalau pakai baju itu nanti pagi akan makin dingin. Tapi kalau nggak pakai baju itu insya Allah nggak dingin. Kebiasaan saya, karena saya di kota asalnya dari daerah dingin. Jadi begitu. Maka di waktu saya ke Turki pun saya nggak pakai baju apa-apa, pakai baju kaos saja. Orang heran, orang pakai jaket tebal waktu itu salju. Maka kita harus melihat di situ. Tidak bisa memastikan yang belum terjadi, apalagi dalam keadaan apapun. Kira-kira insya Allah pahamlah di sini ya. Alhamdulillah. Nggak panjang-panjang ini pun udah memusingkan. Apalagi nanti diwujud. Diwujud nanti akan lebih seru. Tapi tolong ingatkan sebelum kita nanti ke wujud, kita ulang ini sedikit lagi, baru kita masuk ke sifat wujudnya lebih mendalam. Saya yakin nanti di wujud itu, ini sebenarnya tauhid ini enaknya menghidupkan akal kita. Menghidupkan akal ini lebih nyaman, lebih tenang, lebih berpikir. Ternyata Allah ciptakan ini. Barulah kita dapatkan hasil dari firman Allah dalam hadis qudsi. Khalaqatul insan li'arabni. Aku ciptakan manusia itu untuk mengenalku. Jadi ketika Allah ciptakan kita, apa tujuannya? Adalah untuk mengenal Allah. Sampai hari ini belum betul-betul kita persis mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Ini dihafal ya, bahasa Indonesianya aja. Apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Kalau menghafal bahasa Arabnya payah menghafal ayat aja udah susah. Hafal ini aja. Tidak mungkin, tidak ada, tidak mungkin, ada. Wajib, mustahil, harus. Mungkin ada, mungkin tidak. Maka dalam segala hal, itu. Yang paling enak itu di sini. Jangan katakan pasti, katakan mungkin. Dalam nengok istri, jais. Nengok istri, nengok anak, nengok segala macam pekerjaan, mungkin akan berhasil. Insya Allah akan berhasil. Mulailah keluar insya Allah. Datang nanti ya. Kalau udah datang, sepatutnya dalam hukum Islam itu yang sebenarnya kata insya Allah itu, ketika kita ucapkan insya Allah, kita harus berusaha kuat untuk datang. Nah, kalau kita sudah kuat benar-benar berusaha untuk datang, ternyata ada halangannya, disitulah tidak jatuhnya dosa. Tapi biasanya kita enggak. Datang ya, insya Allah. Sudah tahunya dia enggak akan datang, dikatakannya lagi insya Allah.
Kalau memang sudah tahu dia udah ada niat nggak datang, bilang aja saya nggak bisa. Jauh lebih baik itu dan lebih jujur di hadapan Allah. Nah, makanya itu karena kita yang membiasakan kata insya Allah itu. Tapi kalau ulama-ulama itu kalau udah dikatakannya insya Allah, maka dia itu 90% dia datang. Kalau itu pandanglah kepada Allah. Pandangannya kepada Allah. Nanti kita coba lebih dalam lagi. Nanti kalau udah mengerti di sini, pelan-pelan. Nah, ini nanti saya khawatirnya pertanyaan ini nanti kita kaji di sini, lompat ke sini. Habis itu lompat lagi ke sini gitu. Nah, tapi kalau ada orang tidak terima dengan pekerjaan kita, pada saat kita mengerjakan pekerjaan itu, di situ mungkin kita lupa menyerahkannya kepada Allah. Kalau kita ingat dengan Allah di situ menyerahkannya Allah, hasil dari ini adalah keputusanmu. Maka saya sebut tadi, al-insanu bit-takhir wallahu bit-taqrir. Manusia itu berusaha, Allah yang menentukan. Kadang-kadang begini, ketika ada orang berpikir kita tidak akan bisa, ya, banyak orang berpikir kita tidak akan mampu, tapi kita jalani, Allah memberikan kemampuan itu. Kadang-kadang bukan karena kita mampu, tapi Allah memberikan solusi di balik itu. Saya bukan paham, tapi Allah pahamkan. Saya nggak bisa, tapi Allah bisakan. Itu jauh lebih mudah. Contoh saya dulu pengalaman ini ya. Pengalaman saya kan dulu betul handphone. Saya tukang servis. Sudah saya ganti IC-nya, saya ganti apanya semua, nggak hidup handphonenya. Kalau menurut adatnya, kalau sudah diganti yang rusak kan hidup. Ternyata nggak hidup. Akhirnya saya masukkan ke laci. Terserah kalau ya Allah. Masukkan ke laci. Begitu orangnya mau ngambil, sudah siap? Belum. Tapi kita coba kita hidupkan. Hidup. Tapi kita tadi udah serahkan kepada Allah tadi. Hidup. Alhamdulillah udah. Gitu juga terakhir. Gitu. Siap. Kita nggak tahu. Allah itu memprosesnya dari mana? Dari usaha kita. Kadang-kadang kan kita ini sudah capek kita betuli. Nggak bisa. Terakhir ya Allah, udah. Kita berserah pada saat itu kepada Allah, nggak sadar kita. Terakhir istirahat kita sambil minum kopi. Begitu apa? Rupanya tinggal colekkan aja begini udah siap. Udah hidup. Udah. Begitu juga pekerjaan yang lain. Ternyata tinggal sikit aja karena Allah belum memberitahu ilmunya. Maka menyerahkan itu kepada Allah. Kalau ada orang nggak percaya, serahkanlah kepada Allah. Insya Allah itu akan terobati. Usaha apapun yang kita lakukan itu, kalau kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah. Maka gini ya, ayat Allah kalau bapak-bapak baca ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah. Satu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini beda. Beda takwa, beda tawakal. Kalau sama, dia akan buat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa tawakkal. Tapi dibuatnya wa may yatawakkal. Orang yang bertakwa hasilnya mana? Allah kasih solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar. Dia tidak terima, tapi Allah buat yang lebih baik. Allah terima. Wa yarzuquhu, dan Allah berikan rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dalam artian apa itu? Ini panjang lagi tuh. Cukup buat kita dan cukup puas buat orang lain. Kalau kita tawakal, kadang-kadang puas kita orang tak puas. Orang puas kita tak puas. Tapi kalau kita tawakal, orang puas, saya pun puas. Nah itu enaknya kalau kita makin paham itu. Insya Allah tapi ya selanjutnya. Nggak langsung lah.
Nah, langsung kita ini pun sekedar aja masih. Nanti udah makin paham, kita ulang lagi lebih dalam lagi saya jelaskan ini. Nah gitu. Enggak seperti ini. Makin lagi kita mengaji, makin dalam lagi, bukan seperti yang ini lagi. Seperti ini. Tapi akan lebih kedalaman lagi. Tergantung. Saya paksa pun nggak bisa, saya yang beleng. Karena bapak-bapaknya udah pun beleng-beleng gini, nggak paham.